Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25. Di zaman Herodes raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa, waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berpaling kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia menyiapkan satu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat satu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah satu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Seperti Simson, Yohanes Pembaptis dikuduskan bagi Allah sejak dalam kandungan. Perhatikanlah bagaimana kedua pengumuman tentang konsepsi orang-orang yang dikuduskan ini diberitakan oleh seorang malaikat. Malaikat yang pertama tidak mengumumkan namanya, tetapi mengatakan bahwa namanya ajaib. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini, malaikat itu menyatakan bahwa namanya adalah Gabriel yang berdiri di hadapan Allah, yang juga memberitakan kedatangan Yesus kepada Maria. Roh Kudus datang kepada Simson dan Yohanes, memenuhi mereka dengan kasih ilahinya, sehingga mereka dapat memenuhi misi mereka.
Dikuduskan berarti dipisahkan dari dunia untuk satu tujuan yang kudus. Kita dapat bertanya pada diri kita sendiri, bagaimana kita dapat menguduskan hidup kita kepada Tuhan untuk menjadikannya persembahan yang kudus baginya. Saudara-saudari terkasih, apa arti sebuah nama? Gabriel menyatakan, engkau harus menamai dia Yohanes. Nama ini bukanlah nama keluarga. Orang-orang yang mendengar tentang kelahiran Yohanes yang penuh dengan kasih karunia dan misteri yang mengelilingi kelahirannya bertanya-tanya, kalau begitu siapakah anak ini? Sebuah petunjuk tentang siapakah dia kelak terungkap dalam namanya, karena nama itu terkait dengan misinya. Nama Yohanes berarti Allah itu murah hati. Allah itu murah hati karena ia penuh kasih, baik hati dan berbelas kasihan kepada umatnya. Allah mengutus Yohanes dalam sebuah misi ilahi untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus anak Allah yang penuh kasih, kebaikan dan belas kasihan. Namanya memuliakan Tuhan. Saudara-saudari, pernahkah Anda mempertimbangkan bagaimana nama Anda sendiri dapat menjadi petunjuk bagi misi Anda sendiri sebagai anggota tubuh Kristus? Gabriel mewartakan misi Yohanes beserta namanya. Ia berkata, ia akan membalikan banyak orang Israel kepada Tuhan Allah mereka. Ia akan berjalan mendahului dia dalam roh dan kuasa ilahi untuk membalikan hati bapak-bapak kepada anak-anak dan hati orang-orang durhaka kepada pengertian orang-orang benar, untuk mempersiapkan satu umat yang layak bagi Tuhan. Yesus memberikan kesaksian tentang tujuan Yohanes setelah Yohanes ditangkap. Dialah Elia, dia yang akan datang. Malaki menyebutkan bahwa Allah akan mengutus Elia yang baru sebelum Mesias datang. Sekarang aku mengutus kepadamu Nabi Elia sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan dahsyat itu, yang akan membalikan hati bapa kepada anaknya dan hati anak kepada bapaknya. Saudara-saudari, Yohanes diutus untuk mengubah hati manusia agar mereka dapat memberi dan menerima kasih, untuk mengubah hati mereka yang keras seperti batu menjadi hati yang lunak seperti daging. Singkatnya, Allah mengutus Yohanes untuk mempersiapkan umatnya untuk mengasihi dan dikasihi. Inilah tujuan utama kita, alasan penciptaan kita. Paus Fransiskus berkata, kita diciptakan untuk mengasihi dan dikasihi. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda